Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekarang masuk ke fase baru, ya, yaitu masa pemerintahan Orde Baru Bung Pak Harto, ya. Tetapi Pak Harto juga ternyata di awal masa pemerintahannya saja, karena beliau menganggap bahwa Indonesia ini sebelum terjadinya PKI memang banyak sekali pemberontakan, sudah gitu nggak kompak, banyak sana sini pada pertengkaran ya, sehingga Pak Harto pada waktu itu merasa jalan satu-satunya supaya tertib adalah memberikan tekanan, pressure. Jadi beliau tuh menjalankan pemerintahan dengan cara diktator, dengan cara jangan macam-macam deh. Sekarang udah waktunya kita itu berhenti bertikai, jangan berantem terus, ya. Sudah cukup kita dari tahun 45 sampai tahun 65 ini nggak habis berantem. Maka begitu Pak Harto naik, semuanya ditekan dengan todongan senjata, nggak boleh macam-macam. Pak Harto memerintah dengan tangan besi, yang macam-macam langsung sikat, ya, langsung diamankan. Apalagi kemudian Pak Harto menunjuk orang-orang pemerintahannya itu adalah orang-orang yang dekat sama beliau, ya. Nah, di sini kita lihat lagi gerakan mahasiswa jadi kayak apa. Kira-kira gimana gerakan mahasiswa dalam situasi seperti itu ketika Pak Harto mau memimpin dengan tangan besi? Balik lagi, tiarap lagi, nggak bisa macam-macam. Kalau masa sebelumnya kan mau berusaha menggulingkan Bung Karno dengan demo-demo, udah berhasil. Begitu Pak Harto naik, ya awalnya semester hubungan antar mahasiswa dengan Pak Harto, tapi begitu Pak Harto mulai menjalankan tangan besi, ya mahasiswa tiarap lagi, ya. Balik lagi, mereka itu hanya bisa melakukan study club sampai sekali-sekali demonstrasi, tapi demonstrasinya juga tentu nggak bisa sebebas sebelumnya, ya, karena udah banyak pengetatan dari pihak pemerintah, ya. Sampai akhirnya mahasiswa, ya, dari diskusi sambil memperhatikan jalannya pemerintahan Pak Harto berbeda dengan Bung Karno dalam arti kalau Bung Karno itu cenderungnya ke kiri, ya, ke negara-negara sosialis komunis, maka Pak Hartonya lebih cenderung ke negara-negara barat, terutama Amerika, ya, juga kepada bangsa kapitalis, ya. Sehingga kemudian pada tahun 74, ya, terjadilah yang disebut sebagai malapetaka 15 Januari, ya, dimana pada waktu itu mahasiswa merasa bahwa Indonesia ini sangat dikuasai oleh Jepang dalam bidang ekonomi, sehingga kemudian mereka merasa bahwa mungkin kayak sekarang kali, ya. Kalau sekarang ini kan mahasiswa tuh ributnya asing gitu dulu, ya. Katanya pemerintah dikuasai oleh asing, oleh asing gitu kan, ya. Sama zaman dulu juga begitu. Jadi sehingga kemudian terjadilah malapetaka 15 Januari ini, di mana terjadi demo besar-besaran menentang datangnya Perdana Menteri Jepang, ya. Mereka Perdana Menteri Jepang mau ke sini, saya masih ingat tahun 74 itu. Tahun 74 itu saya udah umur 13 tahun baru. 13 tahun itu kurang lebih SD, ya. SMP. Enggak, karena saya dulu masuknya aja 8 tahun. Anak dulu masuknya 8 tahun SD. Berarti saya lahir 61. 13 tahun baru berapa tuh? 6, ya. Iya benar. 6 SD, ya. Jadi istilahnya kalau anak kelas 6 kan udah mulai ingat, ya. Iya. Tahu saya tuh. Jadi artinya mengalami gimana banyak mobil-mobil dibakarin gitu. Tahun 98 kamu udah ngalamin belum? Belum lahir Pak saya. Waduh, tahun 98 belum juga? Kita 2000-an semua. Waduh, masa reformasi aja enggak, ya? Iya. Tahun 2000 baru lahir, 2001. Oke, 2001 baru lahir. Berarti kamu, ya, wajar lah. Tapi aneh, makanya kemudian ada mahasiswa dalam kemarin tuh melakukan audiensi. Mereka kemudian menyatakan bahwa
apa namanya ingin kembali zaman bebas seperti zaman Soeharto. Aneh ini, ngerti juga kagak, kamu baru lahir kemarin bilang minta kayak zaman Soeharto, tahu nggak zaman Soeharto kayak apa? Lah ini buktinya nih, ada malaria, ada segala macam. Ya tahun 98 juga ada yang terjadi reformasi, itu kan gara-gara kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Ini mahasiswa baru kencur tiba-tiba minta balik lagi ke zaman Soeharto, pada ketawa semua yang dengerin. Lu ngerti juga kagak sih bilang. Nah, kalau saya kan mulai dari zaman Bung Karno aja ngalamin, zaman Bung Karno, zaman Soeharto ya. Nah, jadi disinilah kemudian mahasiswa walaupun Pak Harto itu melakukan tekanan politik ya, tapi mereka tetap ini apa namanya tetap bergerak. Nah, Pak Harto kemudian pada tahun 80-an itu menggalakkan atau menjalankan strategi yang baru ke kampus. Kalau dulu kampus itu kan yang saya sebutkan tadi, ada dewan mahasiswa yang mengarah ke partai ini, ada mengarah partai ini, itu kan ya, ya kan, itu ada bentuknya dewan mahasiswa. Lalu kemudian pada tahun 70-an sampai awal 80-an itu Pak Harto menerapkan apa yang namanya normalisasi kehidupan kampus. Jadi mulailah terbentuk BEM, mulailah terbentuk Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa disibukin sama gitu, nggak bisa lagi berpolitik. Dan zaman Pak Harto itu juga ada yang namanya militer di kampus, apa namanya, anak-anak mahasiswa yang pakai baju-baju militer tuh, pakai baju tentara, ada itu. Jadi mereka itu dilatih, maksudnya sih omongannya sih untuk menjaga kampus, tapi sebenarnya itu untuk memata-matai gerakan mahasiswa supaya jangan macam-macam. Itu zaman Pak Harto itu ya. Dewan bukan dewan mahasiswa, apa namanya saya lupa itu. Presiden mahasiswa. Enggak, itu dalam rangka ini, dalam rangka BEM itu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dulu mahasiswa itu gerakannya sesuai dengan afiliasi politiknya, pecah sana kemari, ada yang sesuai dengan Muhammadiyah, sesuai dengan NU, sebelumnya ada yang sesuai dengan PKI, ada yang sesuai dengan gerakan apa namanya Marhainisme dan sebagainya. Tapi begitu zaman Pak Harto kemudian disatukan dan mahasiswa diterapkan sistem SKS, jadi ada keterbatasan waktu. Kalau dulu nggak ada DO itu sebelumnya. Jadi bebas, kamu mau jadi mahasiswa 10 tahun nggak ada masalah, nggak ada batasnya. Nah, tapi justru hal seperti ini akibatnya kan mahasiswa yang tua-tua ini mempengaruhi yang anak-anak baru. Nah, ini yang menjadi gerakan mahasiswa jadi pada berani. Ya karena apa? Karena yang tua tuh nggak lulus ya, yang tua nggak lulus, dan mereka memang mau betah di kampus. Jadi mereka nggak lulus sehingga mempengaruhi adik-adiknya gitu. Nah, begitu Pak Harto menerapkan NKK, normalisasi kehidupan kampus, maka diterapkan sistem SKS. Nah, yang sekarang kamu jalani masih produknya Pak Harto itu, yaitu SKS. Jadi kamu tuh ada batas waktu untuk menyelesaikan kuliah, ya kan, kamu hanya boleh kalau nggak salah berapa semester diperbolehkan? 8 aja. 8 kan normal. Tapi batas ini sampai berapa itu? Nah, 12 kalau nggak salah. Lebih dari ya 10. Ya, di atas 10 kamu udah dipecat. Di DO, drop out, nggak bisa nurusin lagi. Enggak deh, 12 mungkin ya. 12. Kan kamu normalnya ini apa 4 tahun kan. 4 tahun itu masa tenggang waktu cuma 1 tahun, nggak deh. 2 tahun kalau nggak salah. Jadi boleh sampai 6 tahun. Jadi 12 semester. Setelah itu kamu ya di DO. Kalau zaman sebelumnya ya, sebelum Pak Harto jalanin sistem SKS ya bebas, ada berapa terserah, seumur hidup di kampus juga nggak apa-apa. Iya. Jadi mahasiswa abadi. Nah, itulah yang kemudian apa namanya zaman Pak Harto dengan adanya NKK BKK ini ya, mahasiswa dipaksa untuk udah ini aja konsentrasi kepada pelajaran. Kebijakan NKK BKK. NKK itu artinya normalisasi kehidupan kampus, dan
BKK, Badan Koordinasi Kampus. Jadi kampus itu sekarang diamati ketat ya. Tahun 78 itu. Dewan Mahasiswa yang tadinya berafiliasi kepada partai-partai ataupun ormas-ormas kemudian dibubarkan, diganti dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Kemudian dalam pembelajarannya diberlakukan sistem SKS, jadi orang nggak bisa lama-lama di kampus. Udah gitu dia disibukkan dengan penelitian, disibukkan dengan pengabdian masyarakat. Akibatnya konsentrasi berpolitiknya berkurang lah ya. Apa namanya, galaknya kepada politik, perhatiannya kepada politik menjadi berkurang. Organisasi mahasiswa dalam kampus itu yang diizinkan hanya yang sifatnya rohis boleh, atau mapala dalam rangka pencinta alam, atau dalam rangka apa tuh UPT ya, kesenian kebudayaan itu boleh, tapi yang sifatnya mengarah ke politik nggak dibolehin lagi. Jadi nggak boleh berafiliasi kepada partai ini partai itu seperti sebelumnya ya. Jadi belajar aja lah, jangan macam-macam gitu, jangan Pak Harto. Kemudian orientasi mahasiswa juga seperti saya sebutkan tadi, dirumuskan, diarahkan menjadi tridharma perguruan tinggi, yaitu bagaimana mereka meningkatkan pengetahuannya, kemudian bagaimana mereka rajin melakukan penelitian, dan kemudian mereka juga harus banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau menurut kamu, saya tanya satu persatu nih, tolong dijawab. Kira-kira mana yang lebih positif dan bagi kamu yang lebih menyenangkan ya? Era di mana mahasiswa bebas berafiliasi ke sana kemari ke partai-partai sehingga mereka bebas mengekspresikan dirinya dan kurang berkonsentrasi kepada pelajaran, sehingga kemudian mereka seringkali kuliahnya terlantar sampai lama-lama gitu, pada sekian tahun gitu. Dengan era baru zaman Pak Harto di mana diberlakukan udah kamu konsentrasi aja kepada pengetahuan, penelitian dan pengabdian ya, terus kemudian sistemnya SKS. Menurut kamu tuh lebih cenderung yang mana, lebih menyenangkan yang mana gitu kamu? Kalau menurut saya lebih ke sistem dari Pak Harto. Kalau misalkan mahasiswa difokuskan di pengetahuan, penelitian, pengabdian di masyarakat, nanti setelah keluar dari kampus pun kalau dia ingin terjun ke dunia politik itu masih bisa gitu. Kalau misalkan pendidikannya kurang diperhatikan, hanya fokus di politik saja, nantinya yang ada di dalam politik itu kurang pengetahuannya gitu. Iya, oke, good, bagus. Kamu gimana? Kalau menurut saya hampir sama sih kayak Kak Dianti, lebih baik di era zaman Pak Harto. Karena ya lebih baik mementingkan pelajaran, karena politik juga kan belum tentu didengar sama yang pejabat-pejabat gitu. Udah gitu aja Pak Ebah. Oke, berikutnya yang pertanyaannya, kalau kita lihat bahwa mahasiswa lebih berfokus, berkonsentrasi kepada pelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, berarti kan mereka kepekaan sosialnya jadi kurang ya, betul nggak? Karena mereka lebih konsentrasi kepada pelajaran, penelitian dan pengabdian, berarti kepekaan politiknya mereka menjadi tumpul. Gimana menurut kamu? Jadi kurang peka mereka terhadap situasi isu-isu politik, betul nggak? Gimana? Karena mereka lebih konsentrasi kepada yang tiga tadi, tridharma, otomatis kepada masalah-masalah sosial. Apakah pemerintah melakukan korupsi, apakah pemerintah melakukan pelanggaran HAM, apakah politik itu kemudian menjadi liar dan sebagainya, mahasiswa udah nggak tahu-tahu lagi karena mereka sibuk sendiri ibaratnya gitu kan. Ya kan, itu dampaknya kan begitu kan. Nah, itu terjadi nggak di zaman sekarang ini, bahwa karena mereka setuju dengan politik seperti itu, mahasiswa lebih cenderung kepada pembelajaran, maka kepedulian mahasiswa kepada masalah sosial menjadi berkurang. Gimana menurut kamu, gimana? Ya karena kalau pendidikan ya, kalau pendidikan itu kan emang penting untuk mahasiswa. Nah, untuk bisa juga untuk menguasai ilmu politik dengan negara dan sebenarnya lebih, kalau menurut saya lebih ke pendidikan dulu sih Pak.
ya kan dulu. Iya. Tapi berarti gerakan mahasiswa ini dong nggak ada lagi dong, karena mahasiswa kan lebih cenderung kepada pengetahuan, penelitian dan pengabdian. Ya, Berarti jadi kepedulian politik mereka kurang, berarti mereka nggak seperti zaman-zaman sebelumnya, nggak peduli lagi dong dengan kondisi masyarakat. Gimana? ya kan pendidikan, setelah pendidikan mungkin Mbak. Kan dia udah nggak mahasiswa lagi kalau udah selesai mah. Oh ya, untuk mencari Ya kan kita lagi yang kita lagi omongin gerakan mahasiswa. Tapi kalau misalnya tunggu dia belajar dulu sampai habis ya bukan mahasiswa lagi dong. Gerakan pemuda aja, karena mungkin pasti masih muda lah. Ya kan kamu lulus aja paling baru 20 berapa kan, 20 ya masih muda lah. Tapi kan bukan gerakan mahasiswa lagi, mahasiswanya udah selesai kok. Gimana coba? Menurut saya dengan agar mahasiswa itu lebih tahu lagi tentang politik ya dengan adanya mata kuliah ini kewarganegaraan. Dengan melalui kuliah aja. Iya. Nggak perlu, jadi nggak perlu demo-demo gitu, nggak perlu ya. Sebenarnya demo itu bagi kamu penting nggak sih? Demo-demo katakan seperti sekarang ini tentang wah ada isu Pak Jokowi mau naik ketiga kalinya gitu, ada isu untuk penundaan pemilu dari 2024 menjadi tahun 2000 berapa gitu. Terus kemudian ya, macam-macam isu, ada minyak goreng mahal. Nah kalau mahasiswanya udah lebih cenderung kepada cukuplah kamu belajar aja, penelitian aja, pengabdian masyarakat. Berarti isu-isu seperti minyak goreng, korupsi dan sebagainya mahasiswa jadi nggak tahu dong. Kan konsentrasi mereka udah cenderung ketutup sama gitu-gitu kan. Gimana? Kalau menurut saya, meskipun mahasiswa tetap mengikuti yang sebelumnya yang Tridharma perguruan tinggi, tetapi sebagai mahasiswa tetap harus bisa tetap harus sadar tentang isu-isu sosial gitu, karena kan dia juga bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Tetap meskipun dia harus fokus ke pendidikannya, dia tetap harus bisa juga ke sosialisasinya. Oke, berarti toh tetap ada organisasinya kan, BEM ya. Iya. Artinya harus bisa bagi waktu, harus bisa bagi konsentrasi. Jangan sampai selalu disibukkan dengan Tridharma sampai kepedulian sosialnya tumpul. Jadi mereka tetap memperluas wawasan sehingga ketika ada isu-isu yang menyangkut orang banyak, sama seperti zaman 1908, 1928, 1945, 1966, kan mereka di samping merupakan golongan intelektual tapi juga sangat peduli dengan masyarakat. Jadi mereka pun biarpun tetap Tridharmanya dijalankan, tapi kepedulian sosialnya harus tetap dijalankan juga kan, gitu maksudnya. Nah sekarang gini, penilaian kamu sekarang ini kalau mahasiswa itu ya katakan kemarin 11 April ya mereka melakukan demonstrasi juga lah. Satu, menolak Jokowi 3 periode. Dua, menolak penundaan pemilu. Terus kemudian yang ketiga masalah minyak goreng ya. Terus kemudian masalah apa lagi tuh? Undang-undang tenaga kerja, Omnibus Law, undang-undang tenaga kerjaan. Terus satu lagi apa itu? Ada 5 kan tuntutannya. Nah, jadi mereka menurut kamu ya, tetapi apa yang dituntut mahasiswa itu seharusnya kan mereka tetap belajar tapi juga peduli sosial, itu kan maksudnya kan, belajar sama jalan, peduli sosial jalan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, jauh-jauh hari sebenarnya Pak Jokowi juga udah bilang saya nggak mau nerusin lagi. Bahkan dia mengatakan bahwa ada 3 golongan orang yang memunculkan isu itu tahun 2019 loh. Pak Jokowi udah ngomong begitu. Dia bilang bahwa ada 3 golongan orang yang berusaha untuk mengangkat isu tentang 3 periode. Yang satu ingin menampar muka saya, kedua pengen cari muka, ya kan. Terus yang ketiga, yang ketiga itu ingin menjerumuskan saya tahun 2019. Sebenarnya Pak Jokowi udah menentang ya, udah nggak mau gitu.
Tapi kok isu itu kemudian dinaikin lagi sampai terjadi demo besar-besaran. Berarti kan sebenarnya nggak relevan. Pak Jokowi nggak mau, karena ditutup lagi. Kecuali kalau Pak Jokowi dengan terang-terangan mengatakan saya pengen maju lagi. Memang ada kelompok-kelompok yang pengen supaya Pak Jokowi 3 kali, ya kan. Terus kemudian ada juga kelompok yang ingin tunda pemilu aja. Tapi kan banyak yang nggak nentang tunda pemilu. Kenapa mesti ditunda? Nggak ada masalah yang gawat kok. Kenapa mesti ditunda-tunda? Ini kan berarti sama aja Pak Jokowi maju lagi, walau malah mendingan pemilu lagi, ada pemilihan. Ya kan, kalau penundaan berarti kan berkuasa dengan gratis ditambah berapa tahun gitu kan. Ya sebenarnya yang dua itu kan Pak Jokowi sendiri juga udah nggak setuju. Tapi kemudian mahasiswa ini ingin menegaskan bahwa hal tersebut ya tidak sesuai dengan konstitusi gitu. Dan kemudian juga berarti sebenarnya apa yang dituntut dengan orang yang dituntut sebenarnya nggak matching. Lah ya, orang dia kagak mau kok. Ya kamu jangan nyalonin jadi BEM. Ih, siapa yang mau, kan itu jadi nggak relevan ya. Kamu siapa yang nyalonin jadi ketua BEM? Saya juga kepikiran juga kagak. Misalnya Alvin demo sama 3 hari dibilang kamu jangan sampai menjalankan ketua BEM. Dia bilang, ih siapa, emang gue pikirin gitu kan ya. Orang kagak, kecuali kalau dia sendiri ngotot mau ya. Nah, jadi kan agak aneh ini gerakannya sekarang. Terus kemudian juga kelihatannya kalau zaman dulu terkonsentrasi kepada partai-partai, kalau sekarang kelihatannya konsentrasi bukan kepada partai ini, tapi kepada panggungnya masing-masing. Kenapa? Mahasiswa ini pengen muncul sendiri, mahasiswa ini pengen muncul sendiri. Sebenarnya saya mau ngomongin giniannya sama mahasiswa. Ini saya panggil kemarin Presma Unis, ya. Presma Unis saya undang, Presma FEB juga saya undang. Terus sama mantan Presma saya undang. Tapi mereka ada yang lagi pada nulis skripsi, jadi belum sempat datang. Saya mau ngomongin ini, saya pengen tahu, Unis mana ini namanya nih kamu muncul, ya kemana? Jadi kamu lebih senang yang mana nih? Apakah seperti yang kamu bilang atau udah belajar aja deh yang bener gitu, nggak usah peduli ini. Toh nanti akan kembali ke masyarakat itu bukan mahasiswa lagi, udah lulus ya. Tapi kan kamu maunya supaya ada keseimbangan. Nah sekarang yang kita lihat, bener nggak mahasiswa yang sekarang ini yang demo kemarin tanggal 11 dan besok 21 pengen demo lagi, itu bener nggak aspirasinya? Apa cuman jangan-jangan ada yang mendompleng? Ingat loh, dari zaman dulu kan karena afiliasi politiknya kesana kesini ya pasti aja ada yang mendompleng di belakangnya, ya kan? Mungkin kan? Mungkin. Jadi tetap ada kelompok-kelompok yang memberi supporting, termasuk juga kan ada isu katanya dibayar lah gitu kan. Ada dalangnya. Itu tuh pendapat yang mengatakan ada mahasiswa yang didalangi oleh siapa, wajar-wajar emang dari zaman dulu itu seperti itu kok. Kan udah saya sebutin tadi. Sebelum di zaman Pak Harto kan mahasiswa kesana kesini gitu kan ya. Zaman Pak Harto ditekankan, tapi apakah ditekankan itu efektif? Enggak juga, tetap aja jalan. Walaupun mungkin secara diam-diam, misalnya katakanlah mahasiswa yang bercorak keislaman, itu kan di belakangnya itu ada PKS, ada PAN, dan segala macam, itu udah pasti itu. Unis dulu ada juga pengaruh-pengaruhnya, ada dosen yang cenderungnya ke PKS ya. Bahkan kalau saya terus terang aja netral, saya mah yang penting saya tugas saya adalah mahasiswa. Udahlah, kalau soal politiknya juga ya silakan, tapi yang saya mau adalah mahasiswa itu jangan didomplengin. Mahasiswa itu jangan jadi kuda tunggangan. Tapi kalau kamu memang mau berpolitik dan tahu masalah, ya monggo silakan. Gitu loh. Jadi jangan sampai ya apalagi dibayar. Masa mahasiswa udah jadi orang bayaran bagaimana untuk demo-demo, untuk melakukan kegiatan politik gitu ya. Jadi kalau tahun 1998 mahasiswa itu menuntut supaya satu, tegakkan supremasi hukum, kedua, lakukan amandemen Undang-Undang 45. Ini kaitannya dengan apa? Karena Pak Harto itu kan memanfaatkan bunyi Undang-Undang 45 tentang presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
dipilih kembali, pilih lagi sampai 7 kali. Nah, makanya kemudian tuntutan mahasiswa adalah amandemen, robah itu undang-undang dasar. Nah, kemudian berubah, cukup 2 periode saja. Tapi kan ada isu-isu supaya supaya Pak Jokowi mau ke 3 kali. Nah, makanya kemudian sekarang justru tuntutannya menolak amandemen gitu kan, jangan sampai di amandemen. Sebaik apapun juga memang sebaiknya jangan sampai berkali-kali lah, nanti terulang lagi sejarah yang kata beres ya. Pak Jokowi mau baik kayak apapun ya berikan kesempatan pada yang lain. Kenapa? Nah, takutnya nanti orang pada awalnya memang baik, lama-kelamaan akhirnya jadi nggak bener juga. Pak Harto juga kan awalnya bagus, tapi lah kelamaannya karena kelamaan akhirnya jadi lupa diri. Bung Karno juga begitu, awal-awalnya sih baik. Ya sama lah sifatnya manusia ya. Ya, misalnya perjalanan haji umroh ya, first travel 1-2 kali jalan bener, 3 kalinya udah nggak lagi kan gitu kan ya. Nah, arisan berantai kan 1-2 kali ya tetap ada yang narik ya, ada yang dapat ya, berikutnya udah nggak ada lagi, duitnya udah entah kemana kan begitu kan, ada macam-macam. Makanya kemudian sifat manusia ya begitulah. Jadi walaupun misalnya Pak Jokowi itu baik berkinerjanya, tapi jangan dikasih kesempatan banyak-banyak lah, ganti lagi yang lain ya gitu. Oke, berarti sebenarnya gerakan mahasiswa kesimpulannya adalah memang menjadi pencetus dari suaranya rakyat, tetapi dari kelompok intelektual, yaitu pelajar, mahasiswa, gerakan mahasiswa. Nah, berarti ya sebenarnya yang terbagus adalah mahasiswa tetap menjalankan fungsinya sebagai sosok kontrol, sebagai penyeimbang kepada pemerintah ya, menyuarakan hati nurani rakyat, tapi juga apa yang dituntutnya itu adalah sesuatu yang memang berdasarkan keilmuan, bukan asal-asalan gitu loh. Ya kan saya sering bolak-balik ngomong nih, mahasiswa hari ini demo di depan DPR, bubarkan DPR gitu kan ya. Terus besok lo demo di depan istana bilang turunkan presiden, atau siapa ngurusin negara, semuanya dibubarin. Ya kan, jadi buatlah demo itu yang memang bermutu, bukan asal ngomong, asal goblek ya. Apakah sekarang nih ada yang saya bilang tadi itu inginkan kebebasan zaman Soeharto. Bagaimana ceritanya? Ente kenal gak kan zaman Soeharto kayak apaan? Iya kan, yang belum ada, dan dapat referensi dari mana bisa-bisa bilang zaman Soeharto bebas. Ya saya yang ngalamin, tanyalah orang-orang yang ngalamin lah bagaimana, atau tanya bapaknya mendingan, kan bapaknya kan pasti ngalamin zaman Pak Harto mah. Kok bisa-bisanya bilang kayak gitu? Jadi jangan sampai kita tuh menuntut sesuatu yang aneh, atau yang saya katakan tadi ya, Alvin dituntut sama siapa? Dian untuk jangan jangan mengikuti BEM, jangan mencalonkan, padahal si Alvin bilang jadi siapa yang mau, kan kita kan jadi aneh ya. Jadi kalau Pak Jokowi sendiri bilang nggak mau mencalonkan 3 kali, lalu kemudian kita ributin terus, kan jadi aneh jadi kan. Berarti mahasiswa itu tetap menjalankan fungsinya, tetapi yang intelektual lah, yang ngerti masalah lah. Apalagi jangan sampai cuma didomplengin ya, jangan sampai didomplengin orang. Mending kalau cuma ikut-ikutan didomplengin sama orang kepentingan. Karena dalam sejarahnya kan kita udah bahas tadi bahwa mahasiswa itu dari zaman dulu juga memperba afiliasi politik ke sana kemari, ada yang cenderung ke partai ini, ada yang cenderung ke partai ini, ya begitu. Dan itu walaupun zaman Pak Harto dilarang, tapi kan tetap nggak bisa, masih ya zaman Jepang, zaman Belanda aja ada larangan, tapi kan tetap umpet-umpetan jalan. Apalagi zaman sekarang itu tetap aja mau kasat mata juga tetap aja kelihatan bahwa ini mahasiswa ini cenderung kepada, katakanlah kepada gerakan ini, ya mahasiswa cenderung kepada si ini tetap kelihatan gitu loh. Jadi yang saya inginkan adalah ya bahwa mahasiswa tetap menjalankan fungsi politiknya, fungsi kontrol sosialnya, tapi dengan lebih intelek, dengan lebih berdasar ilmiah. Jangan sampai tolak penundaan pemilu padahal memang kagak ada, tolak jabatan 3 periode padahal Pak Jokowi memang nggak mau, terus menunda dan mengkaji ulang undang-undang ibu kota negara, padahal itu dari zaman Bung Karno memang ibu kota negara pengen dipindahin, Pak Jokowi yang berhasil untuk berusaha untuk memindahin.
Tapi kenapa Pak Jokowi yang disalahin, kan dari zaman Pak Bung Karno aja udah ada itu. Setelah kenaikan harga BBM, nah orang kenyataannya gara-gara perang Ukraina BBM di dunia lagi naik kok. Ya kan sekarang kita ininya harga BBM itu ditentukan pasar lagi naik harganya kita naik, kalau pasar harganya turun kita turun. Sebab zaman Pak Harto itu BBM memang disubsidi, tapi subsidinya boleh ngutang. Akibatnya rakyat seolah-olah jadi ternina bobo, wah murah segala, padahal itu sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan. Kayak kamu di rumah dimanja sama orang tua, begitu orang tua nggak ada, kamu kelabakan diri, ngeliat kenyataan nggak sesuai dengan apa yang selama ini kamu alami, kan malah gawat. Buktinya begitu Pak Harto nggak ada, Pak Harto turun dari kepresidenan, maka Indonesia jadi kacau balau, karena nggak dididik untuk biasa demokrasi, nggak dididik untuk terbiasa dewasa gitu ya. Memang masih ada yang harus dikritisi, seperti misalnya minyak goreng, korupsi dan sebagainya, itu memang harus, itu mahasiswa harus bergerak gitu. Silahkan ya, kita tetap mendukung, tapi yang saya bilang tadi, sesuatu yang dikritisi tentu ada sesuatu yang memang perlu untuk dikritisi, dan memang ada masalahnya, bukan dan bukan pesanan orang, tapi memang itulah suara dari masyarakat, suara dari rakyat gitu. Jangan sampai demo-demo dan sebagainya itu hanya merupakan titipan dari kalangan tertentu yang kepengen Pak Jokowi itu mundur ya. Tentang ibu kota negara kenapa harus pindah, ya ada banyak alasan sebenarnya. Pertama dari zaman Bung Karno juga ada alasan yang lebih mendesak. Misalnya kita tahu bahwa di Jawa ini penduduknya terlalu padat dibandingkan di luar Jawa itu kan masih renggang. Kemudian gara-gara Jawanisasi, artinya Jawanisasi, Java sentris, pertumbuhan banyak ada di Jawa, otomatis tuh urbanisasi pada lari ke kota semua, dan mana-mana pada ke kota, sehingga di desa ya di luar Jawa itu ya boleh dikatakan banyak larinya ke Jawa gitu, cari kerja, cari nafkahnya, sehingga di sana jadi terbengkalai kan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhan ekonomi jadi Jawa sentris, lebih banyak di Pulau Jawa. Kapan sejahteranya orang-orang sana kalau semuanya pada lari ke Jawa gitu kan. Di samping itu juga karena terlalu banyaknya orang di sini, otomatis banyak krisis perumahan ya kan, krisis tempat tinggal, krisis polusi, krisis air bersih. Nah, dulu zaman saya SD itu kali di tempat saya masih bisa buat mandi, sekarang buru-buru hitam itu nggak bisa, karena terlalu banyak orang. Ya mungkin kali tempat kamu juga dulu zaman nenek kamu, zaman kakek kamu masih bisa dimandiin, ya, sekarang boro-boro ya. Nah akibatnya juga di samping masalah krisis-krisis seperti itu, rawan sosial juga. Orang yang terlalu padat kan gampang bentrok ya kan, krisis lahan, jadi gampang bentrok, gampang terpicu kerusuhan sosial ya. Terus kemudian belum lagi ya, di Jakarta ini kan ancaman banjir, tiap tahun banjir. Terus kemudian gempa bumi karena dekat Krakatau kan. Terus kemudian tanah itu Jakarta makin lama makin turun, makin ambles. Tiap tahun ada laporan tuh berapa senti turun ya. Nah dilihat dari situ, itu udah mendesak untuk dilakukan pemindahan. Ditambah lagi bahwa Jakarta itu kan jadi sarang demo, apa-apa demo, mengganggu orang beraktivitas ekonomi ya, mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Itu kalau dipindahin ke sana, ke Kalimantan, siapa mau demo? Ya kan nggak ada demo kan, otomatis keaman lah. Pemerintah juga bisa kerja, bolak-balik di demo. Kan pusing ya, kamu jadi Pak RT kemudian ditutup begini-begini, tapi di demo mulu ya sama ogah, udah lu aja yang jadi RT gitu. Nggak mau pusing-pusing ya. Jadi pemerintah juga kan perlu konsentrasi. Sekarang ini lagi jadi pemerintah nih, yang ini ribut mulu kan gitu kan. Nanti giliran terjadi pergantian, yang ini nih yang naik, ini yang ribut. Kan ganti-ganti aja kan, sama aja. Prabowo kalah, ribut. Jokowi ributin. Nanti giliran Prabowo jadi presiden, orang-orang Jokowi yang ribut kan gitu, ganti-gantian aja.
Udah yang penting udah kasih kesempatan, kan kita udah ada konstitusi yang membatasi bahwa presiden itu 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali. Ya benar sekarang 5 tahun 2 kali udah selesai, nggak usah ketiga kalinya gitu. Ketiga kalinya takutnya ya macam-macam. Di samping itu juga kalau ketiga kali kan yang keenakan yang kan Pak Jokowi nggak sendirian. Iya. Ada banyak siapanya. Anteknya. Antek-anteknya itu yang kesenangan yang di sini kan. Wah, jadi pejabat lagi nih 5 tahun lagi nih, atau apa lagi di pemilunya ditunda, wah 3 tahun nih gratis nih, nggak pakai pemilu, nggak pakai apa nama kampanye udah dipanjangin jabatannya 3 tahun, enak banget, korupsinya enak dipanjang lagi nih kan gitu. Jadi memang apa namanya hal-hal seperti itu yang seharusnya memang tetap dikritisi oleh mahasiswa. Jadi artinya tentang kenapa kita itu mahasiswa itu menolak IKN pindah ke sana, ibu kota negara, ya harus tahu dulu dong masalahnya apaan gitu. Apa? Misalnya kalau masalah ini nih minyak goreng ya memang harus diinin karena ada kartel, ada apa penimbunan, kemudian sebagainya itu memang mahasiswa itu harus bergerak tuh. Saya setuju kalau orang ini gitu ya. Tapi tetap harus berdasarkan apa namanya konsep, bukan ikut-ikutan atau bukan asal-asalan. Baik, saya kira demikian saja ya mungkin. Ada pertanyaan nggak? Tian, mau bertanya nggak? Cukup. Nanyanya nanti di YouTube aja ya. Iya. Oke, nanti nanti. Tapi kamu sekarang nanya nggak? Saya yang sekarang kayaknya nggak ada yang nanya nih. Yang demokrasi kemarin cuma 2 orang yang nanya. Belum pada. Kenapa belum buka? Jadi videonya itu Hah? tenggelam lagi video baru gitu. Maksudnya? Maksudnya kan ada video yang lama, nanti ada lagi video Enggak, kamu konsentrasi ke mata kuliah kamu aja. Nggak usah semuanya kamu nonton. Kan saya kalau bukan mata kuliah kamu nggak saya kirimin. Iya. Saya kirimin kadang-kadang cuma lagu, itu kan cuma hiburan doang. Tapi yang saya kirimin ke kamu adalah mata kuliah kamu. Jadi mengenai aspek hukum, mengenai kewiraan, saya nggak akan lebar ke kamu, nggak pusing-pusing. Jangan lihat ke YouTube-nya, lihat aja, oh ini mata kuliah saya, harus wajib kamu nonton. Tapi kalau yang rasanya ini kan masalah aspek hukum, nggak usah dulu gitu. Oh ini masalah kewirausahaan, ya nggak usah. Kamu berarti baru 2 video kamu, yang 2E sama 2F. Iya. Ya, terus kemarin yang kemarin udah dapat tuh 2E kan. Nah, 2E itu demokrasi. Nah, sekarang habis demokrasi masalah gerakan mahasiswa ini. Nah, ya. Jadi yang kemarin tuh harus kamu tonton yang demokrasi. Karena lanjutannya adalah masalah gerakan mahasiswa ini. Gitu juga bagi yang 2F, yang bagi 2E juga wajib nonton dari 2F gitu. Ya, saya lihat kok baru nanya 2 orang, nama Dian, nama Alvin nggak ada. Kamu juga nggak ada, siapa? Dewi nggak ada, nama ini juga. Dwi nggak ada namanya. Ini 4 orang ini nggak ada namanya nih. Belum nonton semua. Udah, tapi belum. Oke. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.